Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Di sini, belajar IPS jadi mudah dan betah. Sekarang, kita akan membahas materi tentang pasar bebas. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan. Sementara dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual atau pembeli untuk saling bertemu. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian telah mengenal pasar tradisional dan pasar modern. Sekarang, apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya memprioritaskan hal-hal berikut ini. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Keempat, akses informasi ke pasar yang tidak diatur. Di dunia ini, setidaknya ada 5 organisasi atau badan pengelola pasar bebas. Lalu, apa saja organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia? Organisasi atau pengelola pasar bebas di dunia antara lain adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa, dan World Trade Organization atau WTO. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA antara lain adalah: pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Adapun anggota MEA adalah 10 negara yang terletak di kawasan ASEAN. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Tujuan utama AFTA antara lain adalah: yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak investasi asing atau foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri sejak tahun 1989. Berdirinya organisasi APEC dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan utama APEC antara lain adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5.
menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang keempat, Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa. Pembentukan Uni Eropa dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan Uni Eropa berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan utama Uni Eropa antara lain adalah 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Uni Eropa. Dan organisasi yang terakhir, yang kelima, adalah World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan utama WTO antara lain adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian dan aturan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komennya. Dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video lainnya.